Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga yang nonton sehat-sehat selalu ya. Kali ini bersama Pak Chen akan menerangkan tentang bab 3 di mata pelajaran IPS kelas 8. Bab 3 ini bicara tentang ekonomi. Nah, mari kita simak baik-baik. Ekonomi adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan manusia. Apakah kalian sudah dapat menentukan kebutuhan kalian? Apakah kalian sudah dapat mengidentifikasi di mana kebutuhan kalian berasal? Apakah kalian sudah tahu bagaimana cara mendapatkan kebutuhan kalian? Nah, di sini kita akan mempelajarinya kemudian menemukannya. Kita pelajari tentang ruang. Nah, konsep ruang ini sangat penting nih karena ruang atau tempat memiliki keterbatasan dan keunggulan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Manusia kini dapat mengakses sebagian besar kebutuhan melalui tempat duduknya. Namun, tidak semua barang atau jasa dapat ditemukan di satu tempat secara bersamaan. Seperti contoh yang ada di gambar, kita dapat belanja online, membeli suatu barang meskipun kita nggak harus bertemu tokonya, nggak bertemu penjualnya. Kita juga bisa membayarnya lewat mobile, lewat m-banking, lewat transfer ya. Namun tidak semua toko menyediakan apa yang kita butuhkan, atau kebutuhan kita kan bermacam-macam. Jadi nggak semua toko dapat menyediakan semuanya. Selanjutnya, tahukah kalian mengenai beberapa kata di bawah ini? Pastinya kalian tahu dong. Yang pertama adalah SDM, sumber daya manusia. Yang kedua adalah sumber daya alam. Kemudian maritim atau bersifat kelautan, agraris yang bersifat pertanahan. Nah, keempat ini adalah faktor penting dalam suatu negara untuk dapat menjalankan ekonominya. Teknologi, permintaan dan penawaran pasti didukung oleh kemajuan teknologi. Di kelas 7, tentunya kalian sudah tahu mengenai produsen yang melakukan kegiatan produksi, konsumen yang melakukan kegiatan konsumsi, serta distributor yang melakukan kegiatan distribusi. Ketiganya memiliki peran penting masing-masing. Mari kita bersama-sama mengidentifikasi pelaku ekonomi. Yang pertama, rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen yang sering disingkat menjadi RTK. Rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rumah tangga konsumen membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen. Jadi, barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen memiliki dua peran, yaitu sebagai konsumen dan sebagai penyedia faktor produksi yang meliputi penyediaan lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Pendapatan RTK tentunya dalam melakukan transaksi atau memenuhi kebutuhan, rumah tangga konsumen harus memiliki pendapatan ya. Pendapatan ini bisa diperoleh dari sewa, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah menyewakan tanahnya atau apapun yang bisa disewakan kepada perusahaan atau perorangan. Yang kedua adalah upah, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah mengorbankan tenaganya, pikirannya, atau waktunya untuk bekerja. Yang ketiga adalah bunga, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah meminjamkan hartanya, ya, bisa berupa dana, uang, emas, ya, untuk modal usaha perusahaan atau untuk modal produksi atau didepositkan dalam suatu bank.
Kemudian yang keempat adalah laba atau keuntungan. Sering kita sebut sebagai profit, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaannya atau usahanya, atau sering kita sebut sebagai kewirausahaan mandiri. Nah, dalam kegiatan ekonomi ada pasar output dan pasar input. Yang pertama, pasar output atau pasar produk adalah tempat pertemuan permintaan barang dan jasa dari konsumen dengan penawaran barang dan jasa dari produsen. Contoh nih, ada pasar tradisional, ada bengkel, ada lembaga bimbingan belajar, ada minimarket, ada juga pasar modern. Selanjutnya adalah pasar input atau pasar faktor produksi. Pasar ini adalah tempat penawaran faktor produksi. Salah satu contoh adalah pasar tenaga kerja. Biasa kita sering dengar ada job fair ya. Jadi lowongan pekerjaan ditaruh dalam suatu tempat, kemudian dipamerkan dan dipersilahkan untuk para pencari kerja atau pencakar untuk mendaftar sesuai dengan keahlian masing-masing. Nah, faktor produksi yang terpenting adalah 4 ini. 1 adalah alam, modal, tenaga kerja, kemudian keahlian atau kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini merupakan suatu kemampuan mengatur, mengorganisasikan, serta mengambil resiko dalam menjalankan suatu usaha. Kewirausahaan ini keistimewaannya adalah kreativitas dan inovasi. Jadi pelaku kewirausahaan adalah seorang wirausahawan rumah tangga konsumen yang memiliki faktor produksi kewirausahaan akan mendapatkan balas jasa berupa keuntungan atau laba. Yang kedua, dalam pelaku ekonomi adalah rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen, atau singkatannya adalah RTP. Nah, rumah tangga perusahaan disebut sebagai produsen merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai produsen sekaligus pengguna faktor produksi tadi ya. Ada alam, ada modal, ada tenaga kerja, dan ada juga keahlian. Hubungan rumah tangga produsen atau RTP dengan rumah tangga konsumen atau RTK di pasar output atau pasar barang. RTP memberikan barang atau jasa kepada konsumen, kemudian sebagai imbalannya RTK memberikan sejumlah uang kepada RTP karena RTP yang menyediakan barang atau jasa tersebut. Nah, selain itu hubungannya RTP dan RTK kalau di pasar faktor produksi atau pasar output, RTK berperan sebagai penyedia faktor produksi, sedangkan RTP berperan sebagai pengguna faktor produksi. RTP memberikan imbalan atas faktor produksi yang diberikan RTK. Nah, imbalannya berupa sewa, upah, gaji, bunga, dan keuntungan. Rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah merupakan salah satu pelaku ekonomi. Pemerintah memiliki 3 peran penting, yaitu sebagai regulator, konsumen, dan produsen. Nah, regulator ini maksudnya adalah mengatur perekonomian di Indonesia, misal memberikan subsidi atau mengatur besarnya pajak dari berbagai sektor untuk penerimaan negara. Sedangkan konsumen, pemerintah ini juga harus belanja kepada para ahli, para wirausahaan atau para perusahaan ya yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh pemerintah. Misalnya nih sekolah adalah bagian dari pemerintahan. Nah,
sekolah ini kalau membutuhkan meja, kursi, pulpen itu kan harus beli. Nah, inilah makna dari rumah tangga pemerintah sebagai konsumen. Nah, sedangkan rumah tangga pemerintah sebagai produsen maksudnya adalah pemerintah memiliki badan usaha milik negara atau sering kita sebut BUMN ya, seperti PLN dan PT KAI. Nah, BUMN ini yang menyediakan adalah pemerintah, yang mengatur dan mengolah serta mengorganisasikan adalah pemerintah. Jadi pemerintah sebagai produsen bagi masyarakat. Perekonomian harus diatur sehingga perekonomian dapat mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Itulah peran dari pemerintah. Selanjutnya ada rumah tangga luar negeri. Pada era abad 21 ini tentunya perekonomian yang tidak ada hubungannya dengan negara lain menjadi hal yang mustahil. Semuanya saling terkoneksi ya. Peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian terlihat nyata dalam perdagangan internasional ya. Salah satu contohnya liburan ya, atau ekspor dan impor. Itu tentunya berhubungan dengan satu negara dengan negara lain ya. Nah, itu dia tentang ekonomi bab 3 sesi 1 ya. Untuk sesi selanjutnya kita akan mempelajari hal-hal yang lainnya. Apabila ada yang kurang, silahkan kirimkan pesan ya di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan hal-hal yang baru dari Pak Chen. See you, salam sejahtera dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.